yang kedua bidang pengabdian, dan yang ketiga bidang gender dan anak. Tiga-tiganya telah berjalan, walaupun di tengah jalan dipotong oleh pandemi corona, tapi terus melangkah. Yang pertama dari sisi penelitian, yang tadi dia sampaikan, progres dari penelitian yang dilakukan oleh LP2M yang pada tahun sekarang mengalami ujian. Ujian itu adalah sesuatu yang tidak kita duga, tapi terjadi. Jadi ada penyelarasan anggaran, bahasa halusnya penyelarasan anggaran itu anggaran kita diambil oleh pusat, yang semestinya dibagikan kepada para peneliti. Yang saya lihat dari pantauan saya itu beberapa peneliti sudah melangkah. Itu artinya mereka sudah mengeluarkan kos biaya. Nah, kalau mengeluarkan biaya artinya lembaga berkewajiban untuk bisa memenuhi biaya tersebut. Dan yang kedua, kita tahu bahwa penelitian itu bagian dari beban kerja dosen. Ini juga jadi bahan pikiran kita bersama, Nah, tapi nanti insya Allah akan dibantu oleh LPM, lembaga penjamin mutu, yang bagaimana untuk bisa membuat regulasi BKD yang sekiranya lancar untuk semester berikutnya, karena ada ini umpamanya kita menjadi mandek, statis nggak bergerak. Insya Allah bisa, Nah, kemudian evaluasi yang sangat mungkin menggugah saya di tingkat rektorat adalah jumlah dosen yang secara signifikan luar biasa, kenaikannya. Jadi sangat signifikan sekali, karena tambahan asisten ahli sebagaimana yang tadi oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Yani itu 101, 101 itu kan perlu diberi ruang untuk bisa meneliti, karena mereka juga punya hak untuk terus memacu karirnya, dari asisten ahli menuju lektor, dari rektor menuju lektor kepala sampai guru besar. Nah, tentu saja ini PR-PR kita, yang harus terus-menerus berkoordinasi dengan baik, melakukan upaya-upaya inovasi, yang sekiranya penelitian ini bisa bermakna. Kemudian dari sisi konten saya juga ingin masukkan, karena ini juga laporan dari LP2M, evaluasi dari hasil penelitian yang dilihat dari sisi kontennya itu belum memuaskan, atau dalam bahasa Pak Dirjen kemarin terjadi disparitas, antara hasil karya dosen, pengabdian dosen dengan realitas di masyarakat. Kita tidak melihat kebutuhan, tidak melihat kondisi di masyarakat. Tadi Pak Ahmad Yani mencontohkan dari sisi historis sejarah Cirebon, itu belum disentuh. Jadi dosen baru meneliti sebatas apa yang dia punya. Jadi ada di situ ada daur ulang, daur ulang dari disertasinya, daur ulang dari tesisnya, daur ulang dari skripsinya, dari tugas-tugas makalahnya di S2, S3 dijadikan penelitian. Ini belum fokus, belum mengarah kepada kebermaknaan, atau kalau kita lihat rekomendasi penelitiannya belum mengarah kepada tujuan praktis, tujuan yang dibutuhkan oleh realitas sosial kita, dan belum mengarah kepada rekomendasi akademik, karena masih berputar di situ, masih bersifat teoritis dan belum melakukan upaya-upaya penelitian empiris. Kemudian yang kedua dari bidang pengabdian juga kita lihat bahwa KKN ini adalah kewajiban mahasiswa, karena kita masih menganut paradigma Tridharma perguruan tinggi. Ukuran mahasiswa, parameter mahasiswa
bukan hanya diukur dari skill atau keahlian pengetahuannya saja, ya, tapi juga dia sejauh mana dia mampu mengimplementasikan keahlian itu dalam hidup yang penuh kebermaknaan. Ya. Jadi bagaimana bisa hidup dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat, belajar dengan bekerja dengan masyarakat, memobilisasi masyarakat, ya, dan bisa menciptakan program-program yang bermakna bagi masyarakat. Itu kita nilai melalui KKN. Tatkala terjadi pandemi, maka kita juga harus berinovasi. Dan inovasi ini sudah dilahirkan oleh LP2M melalui program Akmal Sejati. Nah, terima kasih ya. Ini luar biasa ya, apalagi pada rapat kemarin Rapim ada usulan dari dekan bukan hanya Akmal Sejati yang berjalan pada saat yang bersamaan, tapi juga PPL masuk di situ secara sinergis berjalan sehingga dalam satu waktu bisa menghasilkan 2 program ya, atau dulu pernah dilakukan kuliah kerja terpadu, kuliah kerja sosial terpadu. KKST. Nah, kebetulan waktu itu saya diberi amanah sebagai ketua P3M. Ya. Jadi dalam satu waktu bisa dilakukan 2 program. Program pengabdian dan program pelatihan. Nah ini mudah-mudahan kalau itu bisa diupayakan melalui koordinasi yang intens antara lembaga dan fakultas dekanat, saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang sangat bermakna bagi penelitian, bagi pengabdian. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi juga disampaikan juga progres dari Kepala Pusat Gender dan Anak. Nah, ini menggembirakan, saya mendapatkan respon selamat dari perguruan tinggi yang lain, karena program pada waktu bulan Ramadan kemarin bukan hanya diikuti oleh dosen, ya, karyawan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tapi diikuti juga oleh dosen, karyawan di PT KIN yang lain. Ya, ada UIN, ada IAIN, ada STAIN. Dan mudah-mudahan saya sudah berpesan kepada kepada ketua LP2M untuk bisa mengalokasikan anggaran ini, ya, program ini supaya bisa berkesinambungan, ya, dan melakukan upaya inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat bagi lembaga. Itu beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini juga bisa menular kepada lembaga yang lain, ya, kepada LPM. LPM sudah melakukan upaya berbasis online, ya, pada fakultas-fakultas, ya. Kemudian ada program-program lain yang sekiranya berjalan, ya, tidak mandek. Seperti kita lihat dalam kalender akademik bulan kemarin, bulan 3 itu semestinya dilaksanakan wisuda, ya, tetapi wisuda itu terhalang, ya. Nah ini mudah-mudahan wisuda ini bisa dilaksanakan oleh kita, ya, melalui online, ya, dan para dekan mungkin bisa memberikan sosialisasi ketua jurusan kepada calon wisudawan wisudawati untuk bisa melaksanakan wisuda online. Karena kalau kita lihat keputusan pemerintah itu online itu sampai akhir tahun ini. Padahal mahasiswa membutuhkan ijazah itu, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan kerja maupun kebutuhan meneruskan studinya di strata 2 atau strata 3. Nah, ini harus diambil solusi oleh kita bersama, ya, terkait dengan wisuda. Nah, maka oleh karena itu saya mohon kepada Warek 1, kepada para dekan untuk melakukan koordinasi dengan baik. Dan kemarin yang baru saya lihat, mungkin Bapak Ibu juga melihat wisuda dari Undip Universitas Diponegoro secara online, ya. Dan saya lihat tidak terlalu sulit, ya. Saya yakin kita juga bisa melaksanakan itu, ya, sebagaimana dilaksanakan perguruan-perguruan tinggi yang sudah melaksanakan wisuda online, ya. Nah, para Bapak yang berbahagia, itulah beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua, ya, terkait dengan masa kita sekarang. Masa yang kedua dari pandemi corona ini adalah masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru
ya. Yang sekarang kita masih melakukan pertemuan-pertemuan melalui Zoom, melalui Google Meeting, melalui WA Group dan seterusnya, ya, baik sesama kita maupun dengan mahasiswa. Nah, mudah-mudahan sarana ini, transmisi ini tidak menjadikan berkurangnya makna atau nilai bagi pengabdian kita, bagi proses pengajaran kita, proses pembelajaran yang kita lakukan, dan bisa melanjutkan program-program tanpa harus berhenti ya dengan suasana yang berbeda, suasana yang tidak kita duga sebelumnya, dan ini terjadi. Nah, itu mudah-mudahan upaya menaikkan rating perguruan tinggi ini terus kita pacu. Akmal sejati juga berjalan, ya. Pengabdian bukan hanya di mahasiswa tapi dosen juga terus berjalan dengan pola yang berbeda, nuansa yang berbeda, dengan inovasi baru, ya. Karena sungguhnya betapapun sebagaimana saya katakan pada awal bahwa perguruan tinggi kita masih menganut paradigma tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa, dosen masih tetap dituntut untuk di samping memacu keahliannya, juga melakukan upaya-upaya pengabdian dan penelitian. Dan ilmu bagi kita itu adalah al-ilmu lil amal, ya. Ilmu untuk diamalkan, bukan al-ilmu lil ilm, ilmu untuk pendalaman keilmuan itu sendiri atau pengembangan ilmu itu sendiri ansih, tapi ada proses untuk lil amal. Nah, oleh karena itu, tuntutan pada diri kita di samping sebagai seorang yang alim, seorang yang pakar dalam bidang keilmuan, tapi juga orang yang amil, orang yang beramal, ya, di bidangnya dan memberikan makna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan atas partisipasinya dalam mengikuti webinar menaikkan rating perguruan tinggi Menara, Perti, dan Akmal Sejati yang akan diluncurkan oleh LP2M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Yayan Senior Sejati Cirebon yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengontrol mikrofon dan videonya. Barangkali nanti narasumber sedang memaparkan, ada suara-suara masuk. Baik, selanjutnya pemaparan tentang Menara Perti, sekilas pemaparan tentang Menara Perti yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian, Kepala Pusat Penelitian, yaitu Pak Dr. Budi Manfaat, MSI. Padanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, segenap jajarannya, Bapak Dekan, juga jajarannya, para kepala lembaga, ketua lembaga, kepala pusat, kepala unit, Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu dosen IAIN Senior Sejati Cirebon yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa ada belum masuk Hilang. Apa berhenti? Saya kok keluar. Masuk kan? Masuk suaranya? Masuk kan? Ya. Masuk Pak. Masuk. Oh ya, masuk ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi alhamdulillah sinyalnya Pak Budi itu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung di acara yang kita programkan bersama, yaitu peluncuran program Menara Perti dan Akmal Sejati, yang ini adalah merupakan program kita bersama.
sekilas dalam kesempatan yang sangat singkat ini mungkin saya ingin menceritakan secara singkat Bapak Ibu. Jadi mengapa ini diberi nama Menara Perti. Jadi pemilihan nama ini memang sudah melalui pertimbangan dan perenungan banyak pihak ya. Jadi kenapa kita memilih kata menara? Karena menara ini memiliki sifat yang begitu khas, yaitu menerangi atau mencerahkan, dan itu adalah selaras dengan visi misi kita yang berharap perguruan tinggi kita nanti mampu menerangi tidak hanya di lingkungan terdekat kampus kita, tetapi juga untuk umat manusia sedunia. Dan sesungguhnya Menara Perti ini adalah akronim atau singkatan dari menaikkan rating perguruan tinggi. Jadi kita berikhtiar melalui program ini, melalui ruang ini nanti berharap kampus kita semakin hari semakin menunjukkan prestasinya, dan kita bersyukur kita telah mencapai capaian-capaian yang sangat baik sejauh ini. Dan kita terus berusaha untuk menaikkan supaya kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tertulis di bawah tulisan Menara Perti itu sebuah tagline, Bapak Ibu. Jadi di situ ada tulisan ruang koordinasi, kontribusi, dan apresiasi. Jadi ini adalah ruang kita bersama untuk berkoordinasi, berkontribusi, dan kita nanti saling memberikan apresiasi. Jadi mungkin di slide yang pertama, mohon di next Pak Ibu ya. Di slide yang pertama itu, saya nggak tampil ya. Nah, di slide yang pertama itu, jadi ini adalah tagline kata yang pertama. Itu koordinasi Bapak Ibu dosen yang mungkin sebagiannya sudah terdengarkan, sudah tertindaklanjuti, tetapi mungkin masih banyak gagasan-gagasan brilian dari Bapak Ibu dosen, dari pemangku kebijakan yang mungkin belum ditindaklanjuti. Sehingga melalui ruang ini kita berkoordinasi, kita mempertemukan, kita menggali gagasan-gagasan itu sehingga bisa bersama-sama. Dan kita bisa itu gambar ada kan? Iya. Jadi melalui ruang ini kemudian kita berkoordinasi sehingga nanti data-data yang ada di beberapa unit yang mungkin belum tersambung satu sama lain dan yang belum terungkap, kemudian melalui ruang ini kita bisa berkoordinasi. Ini adalah kata yang pertama. Lalu yang berikutnya yaitu kontribusi. Jadi melalui ruang ini nanti kita akan berbuat atau berkarya inovasi sehingga nanti kontribusi dari Bapak Ibu dosen itu kemudian terhimpun dengan baik dan bisa terdata, yang itu nanti bisa menaikkan rating perguruan tinggi kita. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah apresiasi. Jadi memberi penghargaan, mendorong pengembangan lebih lanjut. Jadi
kita akui bahwa telah banyak capaian-capaian yang kita raih secara bersama-sama. Jadi ada yang misalnya telah mempublikasikan karya ilmiah terbaiknya dan begitu banyak, dan capaian itu patut diapresiasi. Ada Bapak Ibu dosen kita yang begitu luar biasa berkarya menulis buku populer dan itu diapresiasi oleh banyak orang dan kita patut mengapresiasi itu. Dan juga banyak Bapak Ibu dosen yang berkiprah pengabdian masyarakatnya dan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan itu patut kita apresiasi secara bersama-sama. Nah, itulah 3 kata yang menjadi tagline Menara Pirti, yaitu koordinasi, kontribusi, dan apresiasi. Nah, ini adalah ini adalah program kita bersama. Jadi ikhtiar kita bersama untuk kesuksesan secara bersama-sama. Nah, untuk mewujudkan itu kita sudah membuat rencana. Jadi ada beberapa seri nanti yang semuanya adalah bermuara untuk bagaimana supaya perguruan tinggi kita semakin baik. Jadi nanti hari ini kita diawali dengan acara peluncuran, dan nanti seri berikutnya kita akan bertemu, yaitu dengan tema yang sangat penting, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 1 data. Jadi kita akui hari ini data kita mungkin belum menyatu ya. Jadi barangkali ada data-data yang terkumpul lalu kemudian manfaat dari data itu tidak ini kita menjembatani supaya himpunan-himpunan data itu dari masing-masing unit itu kemudian bisa ditarik dalam satu tombol sedemikian hingga nanti begitu kita ingin mendapatkan data yang terkait dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka satu tombol itu bisa untuk menjelaskan semuanya. Jadi kan dikawal sampai Bapak Warek 1 ya. Ini nanti akan dibahas pada sesi yang kedua. Nah, setelah itu nanti ada seri yang ketiga bicara tentang mahasiswa kita. Jadi ini adalah bahasan yang juga sangat penting karena mahasiswa adalah pusat dari lembaga kita. Jadi apa saja yang kita upayakan sesungguhnya adalah dalam rangka untuk melahirkan mahasiswa yang berkualitas. Yang nanti akan disampaikan, dibahas secara lebih lanjut, dikoordinir oleh Bapak Dr. Haji Ilman Nafi'ah, yaitu Bapak Wakil Rektor 3. Nah, setelah itu kita juga bicara tentang bagaimana memperluas kiprah pengabdian dosen. Jadi sejauh ini memang kalau kita petakan tidak semuanya dosen menggeluti dengan baik tentang pengabdian masyarakat. Dan ini kita sadari memang dari 3 dharma itu memang ada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Jadi ada dosen yang memang lebih berminat ke pendidikannya, ada dosen yang memang lebih berminat ke penelitiannya, ada dosen yang lebih berminat ke pengabdiannya. Nah, dari peta yang kita miliki itu nanti, kita akan menguatkan dosen sesuai dengan peminatan itu. Jadi mereka, para dosen yang memang minat pengabdian masyarakatnya sangat tinggi atau lebih tinggi dari 2 dharma lainnya, maka nanti diperkuat dalam bidang pengabdian masyarakatnya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Yani, yaitu Ketua LP2M, nanti pada sesi yang keempat ya, keempat. Nah, sesi yang berikutnya, yang kelima, nanti kita juga akan menghadirkan para guru besar kita. Kita akan bicara dengan tema belajar bersama guru besar kita. Jadi 10 guru besar kita nanti akan menyampaikan, akan berbagi pengalaman-pengalaman terbaiknya dan kita akan belajar bersama-sama. Itu nanti akan diselenggarakan pada sesi yang ke-6. Nah, yang berikutnya adalah mendorong riset inovasi. Nah, ini sekaligus tadi menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor juga. Itu
terkait riset inovasi memang sangat minim jumlahnya, sementara banyak sekali potensi-potensi atau kebutuhan-kebutuhan yang menuntut para dosen itu untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Sehingga nanti kita dorong para dosen itu bagaimana supaya riset inovasinya lebih banyak dan lebih bermanfaat. Dan berikutnya nanti kita juga akan bicara tentang berbicara tentang Sinta. Tentu ini bukan hanya Sinta, tetapi ini adalah bergantung pada kita semuanya para dosen, sehingga nanti perlu ada sesi khusus bahas oleh secara langsung, yaitu beliau Ibu Dr. Indria Mulyaningsih, ya. Beliau adalah verifikator Sinta, sehingga yang paling tahu verifikasi data-data Sinta para dosen kita. Itu nanti dibahas pada sesi yang ke-7. Nah, berikutnya kita juga perlu ada sesi mengelola jurnal kita. Jadi jurnal-jurnal kita alhamdulillah sudah sangat banyak, dan sebagian besarnya sudah terindeks oleh Sinta, dan kita terus berusaha supaya nanti peringkat itu menjadi terus lebih baik, dan nanti akan dibahas secara langsung oleh Bapak Ahmad Arifuddin, MPD. Beliau adalah yang pernah mengetuai Kampung Jurnal yang sekarang dilanjutkan oleh Bapak Mujib, ya, Mujib Ubaidillah. Sehingga nanti dari seri ini kita berikhtiar bagaimana supaya jurnal-jurnal kita itu terus meningkat lebih baik. Nah, yang berikutnya, sesi yang ke-9, nanti juga perlu ada workshop intensif metodologi riset sosial keagamaan. Jadi ini riset khasnya kita, dan kita perlu belajar dari orang-orang yang telah berpengalaman. Salah satu yang kita hadirkan adalah nanti bersama Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Mufid, jadi yang pernah mengetuai atau memimpin di Balitbank, ya, Kemenak, ya. Jadi beliau banyak berpengalaman dan nanti akan membina kita, melatih kita terkait dengan riset sosial keagamaan. Dan nanti yang berikutnya kita juga perlu menggelar workshop intensif metodologi riset, workshop intensif metodologi riset pendidikan. Ya. Jadi nanti yang dosen-dosen tarbiyah itu mungkin nanti akan dikuatkan atau lebih dikuatkan tentang riset pendidikannya. Nanti kita akan menghadirkan Profesor Kumaidi, PhD, ya, dan tim yang nanti kita akan belajar dari beliau bagaimana meningkatkan kapasitas penelitian pendidikan, ya, pendidikan. Nah, lalu setelah itu kita juga memfasilitasi workshop intensif metodologi riset ekonomi syariah. Ini nanti untuk dosen-dosen di ekonomi, ya, yang nanti akan dibina, akan dilatih oleh Bapak Dr. Aan Jailani dan tim. Nah, yang berikutnya ada workshop penulisan skripsi. Jadi kita juga memfasilitasi bagaimana kualitas penulisan skripsi mahasiswa kita. Jadi kita mendampingi, kita melatih supaya menjadi lebih baik, sehingga nanti program ini juga dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa. Nah, program ini tidak hanya berisi 12 seri ini, tapi nanti akan berlanjut, insya Allah, ya, terus berlanjut, dan materi-materinya terus berkembang, dan siapapun boleh mengisi di sini. Jadi siapapun bisa berkontribusi, siapapun bisa atau patut diapresiasi, dan siapapun nanti harus atau perlu hadir dalam koordinasi ini. Jadi nanti ini adalah ruang kita bersama, dan kita berdoa semoga melalui Menara Perti, kampus kita tercinta IAIN Senurjati Cirebon ini semakin hari menunjukkan semakin maju dan semakin baik. Amin. Ya. Jadi mungkin ini paparan secara singkat. Jadi kita mengambil hikmah di masa pandemi ini adalah kesempatan kita untuk berkontemplasi,
refleksi ya. Jadi kegiatan penelitian di lapangannya libur, tapi ini adalah kesempatan kita untuk merenungkan kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan atau bisa kita tingkatkan selama kita lebih banyak di rumah. Nah, mudah-mudahan program ini nanti berjalan dengan baik, ya. Kita menanti kontribusi dari Bapak Ibu semuanya, kita menanti kehadiran dalam koordinasi Bapak Ibu semuanya, dan kita juga nanti akan menghadirkan apresiasi untuk para dosen kita yang telah mencapai kemajuan-kemajuan. Dalam waktu dekat, nanti insya Allah Bapak Rektor akan menganugerahkan beberapa prestasi-prestasi, misalnya adalah prestasi atau penghargaan untuk dosen peraih skor Sinta tertinggi di kampus kita. Nanti juga akan ada penghargaan dari Rektor untuk prodi-prodi yang skor Sintanya tertinggi. Nanti juga akan ada penghargaan dari Pak Rektor untuk dosen-dosen yang publikasi ilmiahnya dan terindeks Scopusnya paling banyak. Ya. Nanti juga akan ada apresiasi untuk, ini dari Pak Rektor, dosen yang aktif, produktif, menulis buku-buku populer, dan melalui buku itu kemudian kampus kita dikenal oleh banyak orang. Ya. Dan masih banyak apresiasi-apresiasi yang lain, dan kita juga satu sama lain akan saling mengapresiasi. Terima kasih. Ini mimpi, ini ikhtiar kita semuanya. Semoga ini membawa kampus kita menjadi lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Budiman Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada. Ada. Baik, yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Kepala Biro, para dekan, para kepala lembaga, kepala pusat, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi, Kabag dan Kasubag, serta teman-teman dosen di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sangat saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini bisa bersama-sama menghadiri acara yang saya kira ini sangat penting sekali untuk kemajuan kampus kita, yaitu peluncuran Menara Sejati, Menara Perti dan Akmal Sejati pada hari ini yang insya Allah nanti di ujung mohon izin kepada Bapak Rektor untuk meresmikannya. Yang selanjutnya berbicara tentang Akmal Sejati ini. Tinggal 28 sih, tadinya 100. 28 yang. Berbicara tentang Akmal Sejati ini, tentu ini dilatar belakangi oleh banyak hal. Yang pertama, kenapa muncul Akmal Sejati ini? Yang pertama ini karena dilatar belakangi sebagai bentuk respon terhadap perkembangan zaman sekarang, perkembangan teknologi sekarang, di mana dengan kemajuan teknologi informatika ini bahwa sistem kerja kita
itu tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi informatika ini. Tentunya kita sebagai perguruan tinggi ini harus adaptif dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman sekarang ini, karena kalau kita tidak segera merespon dan adaptasi terhadap perkembangan zaman sekarang, maka kita akan mengalami yang disebut dengan disrupsi, ketertinggalan atau tercerabut. Ya, kita ditinggalkan oleh konsumen kita dan pengguna jasa kita. Nah, banyak lembaga-lembaga lain yang sudah melakukan proses adaptasi dan penyesuaian. Dunia perbankan juga sama, dia sudah melakukan perubahan di dalam proses pelayanan. Lahirlah jasa perbankan melalui e-banking. Di bidang perdagangan muncullah jasa layanan yang disebut dengan e-commerce. Dan tentunya kita dalam dunia pendidikan muncul yang disebut dengan e-learning ini. Nah, ini salah satu yang melatar belakangi kenapa munculnya Akmal Sejati ini. Dan selanjutnya, dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, maka memberikan peluang bagi kita, bagi siapapun, termasuk di IAIN, untuk memperluas jaringan jasa layanannya. Kita di dalam bekerja akan dipaksa dan dipacu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jasa pelayanan kepada mahasiswa. Nah, dengan dukungan kemajuan teknologi inilah, saya kira lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Surya Nurjati kita ini meluncurkan Akmal Sejati. Dan tentunya barangkali teman-teman ada yang bertanya, Akmal Sejati ini muncul gara-gara COVID. Sebetulnya tidak. Proses berpikir dan wacana untuk membentuk atau merancang sebuah aplikasi KKN online ini sudah dirancang semenjak tahun 2019. Kita sudah diskusi bagaimana merancang sebuah aplikasi KKN, dan kita mulai bulan Januari kita sudah mendesain Akmal ini, aplikasi KKN online ini. Sejatinya ini sebetulnya tidak dirancang khusus untuk dalam rangka COVID, sebetulnya tidak. Sebetulnya ini kita merancang aplikasi KKN online itu untuk semua jenis KKN yang akan kita laksanakan. Jadi yang konvensional pun ketika KKN kita menggunakan aplikasi KKN online ini. Nah, ini dalam rangka tadi merespon kegiatan KKN kita ini supaya efektif dan efisien. Dan alhamdulillah saya kira manfaat dari penggunaan diluncurkannya aplikasi KKN online ini sekarang ketika terjadi wabah COVID ini, di mana sebagian beberapa teman-teman kita di perguruan tinggi lain ada yang menunda atau mengundurkan kegiatan KKN-nya di tahun depan, kita tetap berkomitmen LP2M untuk melaksanakan KKN. Dan salah satu proses di dalam proses KKN ini yang sangat menyulitkan di antara teman-teman pelaksana kegiatan KKN di perguruan tinggi lain adalah proses pendaftarannya. Kenapa? Karena mahasiswa sangat jauh, tersebar di mana-mana, sehingga proses pendaftarannya susah. Nah, dengan hadirnya Akmal ini, aplikasi KKN online ini, ternyata alhamdulillah ini sangat membantu kita di dalam proses persiapan dan pendaftaran KKN. Data terkini itu sudah ada 1.925 orang mahasiswa yang sudah daftar dan ada 128 dosen yang menjadi DPL. Dan ini semua melalui online. Ya, ini semua melalui online. Nah, baik, selanjutnya banyak hal saya kira yang diperoleh dari Akmal Sejati ini atau dengan menggunakan teknologi informatika ini. Keuntungan yang kita peroleh yang pertama bahwa di dalam penggunaan Akmal Sejati ini, yang pertama kita hanya memerlukan ruang penyimpanan yang relatif kecil. Kalau selama ini gedung LP2M itu penuh sesak dengan laporan hasil KKN, sekarang dengan adanya kegiatan KKN yang basisnya berdasarkan teknologi informatika, sekarang kita tidak butuh lagi menyimpan berkas-berkas yang sifatnya hardcover. Jadi semua nanti proses pendaftaran, kayak sekarang ini, proses pendaftaran biasanya kalau yang konvensional butuh waktu hampir 2 minggu mendaftar mahasiswa, nunggu, mengedit, dan seterusnya. Kalau sekarang kita tidak perlu. Ya, jadi sifatnya paperless. Jadi kita tidak memerlukan ruang yang terlalu besar begitu untuk menyimpan data tentang proses KKN ini.
Yang kedua, kapasitas penyimpanan data ini sangat besar dan efisien. Jadi, salah satu problem di kita, kadang-kadang kami di LP2M kesulitan ketika tiba-tiba ada mahasiswa yang 4 tahun lalu kegiatan KKN-nya tiba-tiba datang, minta bukti bahwa dia sudah melaksanakan KKN, minta sertifikat. Nah, ketika dicari data ini kami sangat kesulitan. Nah, dengan cara Akmal Sejati ini, kita punya data, penyimpanan data kegiatan KKN yang akan disimpan dalam server, dan suatu saat mereka membutuhkan data, kapanpun dia bisa buka sendiri. Nah, ini bisa disimpan oleh data kita. Nah, yang selanjutnya, proses revisi ataupun perbaikan informasi bisa dilakukan secara cepat. Ya, sekarang informasi kepada mahasiswa, apapun terkait dengan KKN, tinggal buka linknya ke Akmal Sejati, insya Allah di situ data-data dan informasi terkait dengan KKN ada semua. Termasuk juga pembagian kelompok. Sekarang pembagian kelompok begitu kemarin ditutup pendaftaran, DPL juga ditutup pendaftaran, langsung tersebar ke 128 pembimbing DPL. Nah, jadi sudah langsung tersebar secara otomatis oleh sistem ini. Nah, ini sangat membantu kita itu bahwa dalam bekerja sangat efisien dan efektif. Terus keuntungan lainnya dengan Akmal ini bisa diakses secara online tanpa melihat batas wilayah dan waktu. Jadi sekarang mahasiswa yang tersebar di mana-mana, mahasiswa kita tersebar di mana-mana, mau kapanpun, jam berapapun, waktunya bisa daftar. Ya, jadi tidak perlu datang ke kampus untuk daftar KKN. Dan selanjutnya dengan adanya Akmal Sejati ini juga membantu meningkatkan kualitas akademik, penelitian, pengabdian, dan karya ilmiah di lingkungan IAIN Syekh Nurjati. Nah, ini juga sangat sinergi, sangat nyambung dengan apa yang diprogramkan oleh Ketua LP2M dan juga dengan rencana kita membuat menara Perti ini. Jadi Akmal Sejati ini mensupport supaya raihan-raihan yang terkait dengan mutu, akademik, terus juga akreditasi dengan adanya sistem KKN yang berbasis online ini dalam proses administrasi pendaftaran ini sangat membantu sekali dalam proses penciptaan mutu akademik di kita. Dan satu hal lagi juga dengan adanya Akmal Sejati ini penggunaan web IAIN itu naik gitu. Dan ini insya Allah berdampak terhadap webometri kita. Jadi detik per detik ini dipantau oleh kami dari LP2M, ternyata memang ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap webometri kita. Jadi ini bayangkan dari 1.920 mahasiswa yang terus mereka login begitu, dan juga DPL ini juga terus menaikkan, insya Allah menaikkan peringkat webometri kita. Itu salah satu keuntungan kenapa kita menggunakan aplikasi Akmal Sejati ini. Baik, selanjutnya aspek lain saya kira yang perlu disampaikan oleh kami terkait dengan Akmal Sejati ini. Akmal Sejati ini adalah akronim sebetulnya, ini adalah akronim dari aplikasi KKN mahasiswa online IAIN Syekh Nurjati. Jadi ini juga proses penamaan ini cukup lama juga sehingga ketemu nama ini dari aspek akronimnya pas, dari aspek makna lainnya juga ini punya makna lain saya kira dengan nama Akmal Sejati ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Akmal Sejati ini? Nah, Akmal Sejati ini adalah alat yang bersifat aplikatif dalam pelayanan administrasi pelayanan KKN yang basisnya ada web, internet, dan online daring. Jadi ini bisa dibuka melalui laptop, bisa dibuka melalui HP. Ya, ini bisa dibuka melalui HP bisa. Jadi mahasiswa kapanpun, dimanapun bisa buka. Dosen juga ketika melakukan proses monitoring, proses pengendalian, proses penilaian hasil laporan, daily report, dan juga pemberian nilai, ini juga menggunakan aplikasi yang bersifat online ini. Nah, terus selanjutnya, penyampaian secara formal maupun tidak formal dalam proses kegiatan pengabdian berupa KKN mahasiswa dengan menggunakan media elektronik seperti internet dan HP. Jadi aktivitas mahasiswa yang dilakukan nanti di lokasi itu bisa terpantau betul, ya, karena mereka akan melaporkan melalui aplikasi ini dan akan terpantau ya, setiap kegiatan yang mereka lakukan dalam aktivitas KKN-nya. Dan selanjutnya, dengan Akmal Sejati ini memanfaatkan sebaik-baiknya kemampuan teknologi interaktif dan sistem komunikasi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pengabdian bagi mahasiswa. Baik, selanjutnya, next, Bu. Nah, keunggulan Akmal Sejati, setidak-tidaknya ini ada 5 hal saya kira Akmal Sejati ini unggul. Setidaknya itu yang pertama, ada keunggulan kita ini ada dari sisi interactivity, kemampuan interaksi yang tinggi antara mahasiswa
peserta KKN dengan dosen pembimbing lapangan di lokasi KKN. Jadi kalaupun sekarang tersebar ada kurang lebih 1.925 mahasiswa, maka di situ akan tersebar 1.925 desa lokasi. Bayangkan, kita tahun ini akan punya data yang sangat banyak, informasi yang sebegitu banyak dari mahasiswa, karena ada 1.925 mahasiswa yang akan ber-KKN secara mandiri. Nah, dan akan dipandu oleh kurang lebih 128 dosen DPL. Yang kedua, keunggulan Akmal Sejati ini ada interdependensi, terciptanya keterkaitan yang kuat antara lokasi, waktu, dan dosen DPL. Ya, pengabdian dimungkinkan untuk lebih berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan mahasiswa. Ya, nanti insya Allah besok akan disampaikan tentang topik dan program-program apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan KKN. Yang ketiga, keunggulannya itu adalah accessibility. Dengan adanya dukungan teknologi ini, maka lebih banyak lagi sumber daya yang bisa tersedia bagi proses pengabdian. Yang keempat, adanya proses adaptasi, adaptivity, lebih memudahkan mengadaptasi proses pengabdian ke tingkat pengetahuan, kebiasaan belajar, dan masing-masing mahasiswa. Dan yang kelima, keunggulan dari Akmal Sejati ini adalah adanya enrichment, yaitu beberapa sumber daya dan cara penyajian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pengabdian mahasiswa, misal dengan penggunaan foto, simulasi, animasi, dan seterusnya. Jadi, sedikit saja disampaikan bahwa nanti semua aktivitas mahasiswa tidak ada yang sifatnya cetak. Semua diupload masuk ke sistem Akmal Sejati, baik itu videonya, animasinya, fotonya, laporannya, dan semuanya. Semua kita menggunakan ini semua, termasuk nanti animasi-animasi yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi semua nempel atau dikirim ke Akmal Sejati. Insya Allah itu ada semua, udah disiapkan di dalam sistem. Nah, baik selanjutnya, siapa saja sih pengguna Akmal Sejati ini? Nah, pengguna Akmal Sejati ini saya kira ada 4 ya yang menggunakan Akmal Sejati, yang intinya itu yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen, dan yang ketiga program studi, yang keempat lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Artinya pembuatan Akmal Sejati ini nanti akan sangat bermanfaat, baik itu untuk peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa, yang kedua peningkatan mutu akademik kita, baik itu penelitian dan pengabdian, dan juga di situ akan berdampak terhadap nanti peningkatan akreditasi program studi. Jadi nanti program studi nggak usah repot-repot nyari data jumlah mahasiswa, buka aja Akmal Sejati, ada semua di situ. Nah, dan yang keempat penggunanya adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah pengguna Akmal Sejati kita. Selanjutnya, next Pak Ibnu. Nah, alamat Akmal, saya kira Bapak Ibu bisa membuka alamat kita, kunjungi alamat kita, yaitu http://kkn Syekh Nurjati ACID. Insya Allah di situ begitu kita klik itu nanti akan keluar Akmal Sejati. Bapak Ibu cara masuknya gunakan NIP masing-masing. Nah, di situ nanti ada password masing-masing. Nah, itu sangat mudah sekali di situ karena panduannya sudah jelas saya kira. Nah, itu sekilas tentang Akmal Sejati, dan mohon doanya saya kira LP2M juga sekarang sedang merancang aplikasi baru, yaitu aplikasi riset aplikasi riset dan publikasi Sejati. Kalau disingkat kata Pak Yani namanya sementara Arif Sejati katanya. Tapi ini kemungkinan untuk nama masih dalam proses, tapi insya Allah kita akan segera meluncur aplikasi baru itu khusus tentang aplikasi riset. Jadi proses pendaftaran riset besok tidak lagi manual. Kita akan punya pangkalan data khusus pendaftaran penelitian dan segala macamnya di situ. Termasuk juga ketika besok program studi membutuhkan data tentang hasil riset, buka aja aplikasi itu. Nah, ini mohon doanya, mudah-mudahan sistem yang kita bangun bisa sangat baik digunakan, dan mohon supportnya dan mohon doanya. Dan terakhir saya kira barangkali besok ketika menggunakan Akmal Sejati masih ada trouble sedikit, mohon dimaklumi karena ini memang urusannya dengan teknologi begitu, ada proses trial and error-nya, dicoba dulu, ada keluhan, perbaiki dan seterusnya. Dan ini akan kita gawangi, kita terus perbaiki, mudah-mudahan Akmal Sejati bisa digunakan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih pada Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor serta teman-teman semuanya atas perhatiannya, mohon dimaafkan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Haji Ayus Ahmad Yusuf, MSI. Selanjutnya peluncuran Akmal Sejati. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor YIN Syekh Nurjati Cirebon, Pak Dr. Haji Sumanta MAG, untuk meresmikan atau peluncuran Akmal Sejati ini. Kepada beliau kami persilakan, dan Menara Perti, padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak yang berbahagia, tenaga pendidik dan kependidikan, marilah kita bersama-sama meresmikan dan meluncurkan program LP2M, Menara Perti dan Akmal Sejati dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Launching program Menara Perti. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Nurjati Cirebon yang telah meluncurkan Akmal Sejati ini dan Menara Perti. Selanjutnya, barangkali ada masukan atau tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk raise hand, ya, untuk mengangkat tangannya, tapi silahkan atau langsung, tapi kalau langsung barangkali supaya nggak rebutan satu-satu, mangga. Untuk tanya jawab ini kami persilahkan kepada Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Pak Mahbub Nuryadin, untuk memandu. Kami persilahkan. Bapak-bapak dan Ibu dosen ya. Menara Perti. Alhamdulillah peluncuran atau launching Menara Perti dan juga Akmal Sejati telah dibuka oleh Bapak Rektor, dan mudah-mudahan dengan peluncuran dua aplikasi ini yang digagas oleh LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon bisa berguna bagi kemajuan perguruan tinggi di masa-masa yang akan datang. Karena ini sifatnya baru aplikasi ini, kedua-duanya mungkin barangkali Bapak dosen ya ada yang mau bertanya tentang permasalahan ini. Kalau saya lihat yang pertama itu ada Pak Badar ya. Pak Badar ini Pak Badar ya, yang silakan mungkin Pak Badar. Kemudian saya Pak Badar dulu ada. Sama Bupat dulu. Setelah itu nanti Bu Fatimah ya. Mangga Pak Badar. Pak Badar, suaranya. Pak Badar tidak ada suaranya nih. Pak Badar tidak ada suaranya nih. Sinyalnya itu kayaknya sudah unmute. Kita saksikan dari Atau Pak Bupat dulu aja. Coba tuh Bupat dulu ya.
Coba 4 dulu. 4 dulu ya. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Assalamualaikum. Terus. Iya, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya memberikan apresiasi dan selamat kepada para pengelola LP2M, kemudian LPM dan seluruh jajaran pimpinan, mulai dari Pak Rektor hingga jajarannya sampai kita semua, karena semuanya bisa memunculkan program ini berarti adalah dukungan dari semua pihak. Nah, yang kedua, ini saya kira program yang baru yang sangat fenomenal ya, perlu kita syukuri bersama. Nah, tadi ada Akmal Perti, ada apa tadi satunya? Menara Perti. Ya, kedua itu yang akan memberikan membuat rumah untuk bidang pengabdian, bidang penelitian. Nah, nanti secara integratif mungkin bisa ditambah satu lagi, integrasi teknologi. Teknologi bisa mengintegrasikan program kita, link and match antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, oleh karena itu semuanya memang saling menunjang. Karena apa? Kalau bangun itu membutuhkan materi-materi yang selalu update yang akan menjawab persoalan di masyarakat. Nah, tentu kurikulum yang dibangun yang harus update itu akan bisa dibuat, bisa dilakukan ketika itu bekerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga pengabdian. Nah, pengabdian yang dibuat oleh LP2M itu tema-tema besarnya itu tidak akan bisa lepas dari hasil riset. Karena apa? Karena hasil riset itu adalah temuan masalah di lapangan yang harus dikelola dengan baik sehingga nanti akan dapat masalah-masalah dari mulai yang prioritas sampai itu yang akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan. Nah, di situ antara temuan penelitian dengan pengabdian di lapangan itu akan memberikan informasi yang penting kepada setiap mata kuliah untuk selalu update, karena mata kuliah juga harus ada 3 unsur dalam proses pembelajaran, yaitu teoritis, lalu riset. Oke, nah itu sih, jadi saya mengusulkan nanti untuk program pengajaran juga ada keterpaduan antara integrasi program dengan pengajaran, penelitian, pengabdian. Itu akan menurut saya hebat sekali nanti kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah. Ini sebuah ulasan mungkin akan dijawab dulu. Masukan ini karena masukan dan mudah-mudahan ini Akmal Jati dan nanti Menara Perti yang akan dilaunchingkan nanti di bidang penelitian bisa mengintegrasikan antara pendidikan, penelitian dan juga pengabdian dosen yang ada di lingkungan IAIN Syaikh Nurjati Cirebon ini. Terima kasih atas masukannya Ibu Fatimah. Kemudian selanjutnya ada lagi yang ada, dia akan bertanya. Oke, suaranya masuk nggak saya? Halo. Nah, Pak Badar masuk. Mangga masuk ya. Pak Badar. Ya, oke, bagus. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terobosan baru di era new ya, new normal. Artinya memang ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita berinteraksi. Satu hal yang mungkin yang harus kita sikapi bersama bahwa apapun yang namanya online itu maka risiko-risikonya akan ada. Jadi saya sih berharap bahwa
pendataan manual juga menjadi bagian yang tidak bisa dihilangkan dari sebuah proses ya, karena online juga terkait dengan tidak hanya kuota tapi juga jaringan yang lain. Nah, 2 program ini, yang pertama saya apresiasi terhadap Menara Perti karena ini kita memang membutuhkan dengan karya-karya jurnal kita ya. Artinya kalau toh kemudian jurnal kemudian melink dengan perpustakaan kita sehingga e-book kita juga bisa diakses dengan mudah, terutama skripsi dari mahasiswa yang kira-kira punya potensi bagus dalam penulisan skripsinya, itu sebenarnya bisa kita jadikan e-book dan itu menjadi data juga. Nah, ini saya berharap seperti itu. Kemudian hasil-hasil penelitian kita juga sebaiknya memang di online ada gitu. Artinya ketika kita butuh data tentang apa, kita buka e-book kita dari hasil penelitian, itu akan muncul gitu kan. Termasuk beberapa karya-karya dosen kita yang beberapa datanya sudah sangat monumental. Nah, kemudian untuk konsep-konsep pengabdian ini saya berharap karena sebetulnya KKN kemarin kita memunculkan sebuah video-video ya dari hasil KKN. Tapi ini kan kenyataannya memang konsep video dari mahasiswanya sendiri juga masih belum paham dia harus bikin apa gitu. Nah, di dalam KKN yang daring ini sebenarnya lebih menarik lagi karena kerjanya individu bukan kelompok. Ya kan Pak Mahbub, jadi walaupun kita bentuk kelompok. Suaranya dibesarin dong Pak Badar. Oh, masuk kurang besar nih, padahal saya udah makan tadi Pak Anwar. Nggak ada urusan dengan makan. Jadi karena ini KKN-nya lebih ke arah individu walaupun kelompok. Nah, ini sebenarnya saya berharap penugasan laporan 5 menit dengan video itu akan lebih bagus gitu. Artinya di situ akan terlihat bahwa mahasiswa bergerak ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya harapkan dan saya berharap bahwa wifi di kampus. Yang lain sudah banyak aplikasi absensi online. Wifi di kampus absensi juga online. Di setiap jurusan yang itu lain juga kalau di Pertamina tuh ya kakak iparnya. Ya Pak Anwar ya, setuju Pak Anwar ya, kalau kemudian kuota-kuota di kampus diperbesar sehingga kita bisa santai, bisa mengakses semua potensi yang ada. Minum jeruk nipis dulu cara Bapak Badar. Hah? Oke, gitu aja Pak Mahbub. Sukses Pak Rektor ya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Badar. Yang mudah ini tadi ada masukan mungkin dari di samping insya Allah di samping data online dan lain sebagainya insya Allah. Kemudian resiko ya Akmal Jati dengan online ini kan ada risiko, pasti ada risiko, tapi alhamdulillah walaupun kemarin waktu daftar ada yang mencoba-coba tapi kita di blok-blok ya alhamdulillah bisa diatasi gitu kan. Dan kemudian juga untuk tadi karena memang betul KKN yang nanti, oleh karena itu KKN nanti yang akan dilaksanakan KKN DR yang nanti yang akan dilaksanakan itu sifatnya pribadi. Jadi kita ada 1.925 mahasiswa dan itu berarti menghasilkan 1.925 hasil pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentang jenis yang tadi itu, besok itu oleh karena itu semua DPR dan dosen yang lain itu akan jauh lebih jelas karena besok itu akan pembekalan untuk DPR itu. Maka hal teknis hal seperti itu nanti besok akan dijelaskan oleh Pak Ayus gitu kan dan teman-teman yang lain dan termasuk Pak Budi juga. Nanti besok kita akan menjelaskan hal yang bersifat teknis seperti itu. Insya Allah jadi yang laporan yang bersifat online dan lain sebagainya, pembuatan video besok nanti kita akan Pak Mahfud. Ya, Bor Tati, silakan. Ya, ini apa terkait dengan Pak Badar KKN? Atas masukannya. Katanya harus angkat tangan dulu. Oh, angkat tangan dulu ya. Ya mana Bu Tatinya? Oh, angkat tangan. Aduh banyak nih. Ada ini. Siapa dulu ini? Asep. Asep. Ada Pak Asep, ada Pak Didin. Nanti setelah Bu Tati dulu. Iya, oke. Pak Didin kemudian Pak Asep ya. Tok, Bu Tati dulu. Bu Tati dulu. Gini. KKN kita kan kemarin di Brebes itu sudah 3 tahun.
Nah, hasilnya tuh belum kelihatan nih. Maksud saya, kita mestinya publikasi hasil KKN di Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung kemarin itu. Tapi kita sampai saat ini belum melihat nih, saya belum melihat banyak tentang KKN yang berhasil dari Cirebon tuh yang kemarin di Brebes. Kayaknya perlu kita tinjau bersama nih. Kemarin videonya kan anak-anak sudah ada tapi kan kagak pada ditonton ya. Apa harus ada yang seperti apa yang menariknya gitu loh. Dibikin formulasi yang cantik lah, yang indah gitu supaya orang mau nonton gitu. Iya bener ini. Karena PR, saya juga sama memikirkan ini KKN 3 kali, 3 tahun berarti. Tapi mana ininya ya gitu. Gregetnya tuh mana, nggak ada. Gimana ini kita pikirkan bareng-bareng. Ini saya juga memikirkan. Sekarang kita dipotong dengan KKN dari rumah. Ya. Nah ini mohon tanggapannya dari tim LP2M. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Tati, yang sebenarnya gitu kan, kalau nanti mungkin Pak Haji mau dijawab dulu atau gimana? Pak Haji ya. Tampung dulu aja. Nah kemudian silakan ya, aja. Pak Dr. Didin, silakan. Setelah itu nanti Pak Asep ya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Baik, silakan Pak Didin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya akan sampaikan apresiasi dan selamat atas bukanya Menara Perti dan Akmal Sejati ini. Semoga ini menjadi salah satu jalan kita untuk menuju World Class University sebagaimana yang pernah kita diskusikan terkait dengan Renstra, YIN atau UIN Syekh Nurjati. Kemudian yang kedua, ini kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, ini kan bicara tentang paling tidak 4 hal. Yang pertama terkait dengan produk, yang kedua terkait dengan produk itu dikaitkan dengan aksesibilitas, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan integrasi, dan yang keempat terkait dengan publisitas. Mungkin yang seringkali saya lihat yang namanya produk itu selalu hasil penelitian, selalu hal yang sifatnya memang sudah dipublish. Sementara produk-produk yang tidak terpublish atau ya mungkin levelnya di bawah itu cenderung tidak dimunculkan. Misalnya selama ini skripsi masih kita perlakukan sebagai karya yang tidak berbobot ilmiah, sehingga skripsi itu kita sulit untuk mengakses. Di beberapa perguruan tinggi misalnya skripsi itu sudah bisa kita akses sedemikian rupa sehingga seluruh nama-nama orang yang dirujuk atau dikutip oleh mahasiswa itu otomatis secara langsung akan naik dari popularitasnya. Dan ini belum. Jadi skripsi itu hanya seonggok, disimpan di perpustakaan atau disimpan di prodi, kemudian tidak terintegrasi. Lari kemana? Kita belum tahu. Ya. Sehingga ini berkaitan dengan aksesibilitas. Artinya apa? Apakah mungkin seluruh produk termasuk tadi yang dikeluhkan oleh Bu Hartati, bisa nggak itu semua diupload di satu tempat, ya, dan itu semua bisa diakses. Ya. Masalah siapa yang melihat dan tidak itu kan soal lain, ya. Tapi yang pasti ada tempat di mana seluruh produk dari mahasiswa, mulai dari KKN, PPL, laporan-laporan itu semuanya bisa diakses. Ya. Nah ini juga kalau sudah bisa diakses seperti itu, maka otomatis kan terintegrasi. Ya, baik itu karya mahasiswa, makalah, dan sebagainya, itu bisa terintegrasi. Nah, jika sudah terintegrasi, maka publisitasnya otomatis, itu kita semua akan menikmati. Jadi kalau tadi berbicara tentang webometrik, saya pikir itu secara otomatis itu akan terangkat. Dan bayangkan kalau mahasiswa satu kali perkuliahan, ada satu mahasiswa, misalnya gini, satu kali perkuliahan itu ada 12 makalah,
kalau ada 100 perkuliahan, maka ada berapa ribu makalah. Tinggal kita kemudian sejauh mana makalah itu bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Nah ini 4 hal ini ujung-ujungnya adalah kembali kepada kebijakan. Apakah kebijakannya, misalnya, ini kebetulan saya dulu pernah di Perpus, misalnya terkait dengan publikasi skripsi. Sampai sekarang belum ada aturan terkait payung hukum ya, yang memungkinkan misalnya Pak Tohirin dan kawan-kawan di Perpus itu bisa mengupload seluruh bagian dari karya skripsi atau karya tesis, atau bahkan nanti mungkin sebentar lagi ada karya disertasi Pak Kiai Mahbub, Pak Muhsin, kan gitu, Pak Jaja, itu kan kemudian bisa di-upload sehingga bisa diakses oleh seluruhnya. Ya, kemudian disertasi mungkin kita juga yang orang banyak tidak tahu. Bu Hatati, saya tulisannya apa, disertasinya kita tidak tahu. Ya kan? Tapi kalau itu di-publish itu kan semua bisa. Nah, ini bisa nggak? Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan juga, ini BKD kan ini agak nyinggung dikit ke BKD, tapi ini kaitan dengan bagaimana LPM yang sudah satu kantor ini, satu bangunan bisa bersinergi lebih dahsyat lagi. Maksudnya begini, kita kan di Depak sudah ada sabbatical leave. Misalnya kalau kita kan tidak harus mengajar setiap semester. Kalau tadi ada disinggung, ada orang yang kata Pak Budi, ada yang cenderung kepada penelitian, ada yang cenderung kepada pengajaran, bahkan ada yang cenderung pada pengabdian. Bisa nggak BKD itu dimodifikasi sehingga mereka yang cenderung kepada pengabdian merasa safe dan kepada penelitian merasa safe, ketika bobotnya lebih besar kepada pengabdian, lebih besar kepada penelitian, dan lebih besar kepada pengajaran. Sehingga itu berbasis kepada potensi masing-masing. Nah ini, terlebih lagi bahwa kita masih ingat kajian kita ketika Rensra, ada namanya World Class University, di mana basisnya adalah pada Tridharma itu. Dan masing-masing itu kan harus berkembang seiring sejalan. Tidak teaching university saja, tidak juga research university saja, tetapi juga tidak community services based university saja, tapi semuanya terintegrasi. Semoga dengan Akmal Sejati dan Menara Perti ini, ya, yang dua ini, itu bisa diiringi juga oleh LPM, sehingga ujungnya adalah menjadi UIN itu tidak hanya berwajah ngajar, tetapi juga UIN berwajah riset dan community services. Itu saja. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Didin. Ada beberapa pertanyaan. Tapi satu orang lagi sebelum nanti dijawab. Silakan Pak Asep Kurniawan. Tadi Pak Asep Kurniawan, mangga. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan pada saya. Sama saya juga mengucapkan selamat kepada LPPM. Ya, luar biasa, ini suatu terobosan yang sangat bagus dengan updating teknologi ya, terlebih dalam masa keterbatasan di pandemi ini ya, dengan peluncuran Akmal Sejati gitu. Ada sedikit barangkali usulan dan juga terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Budi dan juga sedikit terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Dr. Didin. Saya mengusulkan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Budi kan diharapkan kita semua bisa lebih produktif ya. Dengan triggernya yaitu bahwa ada rencana, ada upaya nanti mudah-mudahan bisa terrealisir. Semacam award ya, semacam penghargaan bagi dosen yang banyak karya ilmiahnya, yang terindeks Sinta dan seterusnya atau Scopus gitu ya. Itu suatu hal yang bagus dan saya harapkan insya Allah nanti akan bisa memantik gitu ya kreativitas dan produktivitas dari kita semua insya Allah gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisir. Nah terkait dengan itu, alangkah bagusnya juga, ini sempat mau saya tanyakan sebenarnya dari dulu ya, terkait dengan pengabdian masyarakat atau KKN di sini, khususnya yang dulu-dulu ini, yang sebelum pandemi ini,
Bisa juga kalau itu memang laporannya itu diformat dengan sesuai laporan penelitian pengabdian, itu bisa dimuat di jurnal penelitian pengabdian yang ada di LPPM. Itu kan ada jurnalnya ya. Itu saya tuh sempat gitu berpikir ke sana gitu kan, karena di situ jelas ya ada pengabdiannya, ada kondisi sebelum KKN dilaksanakan, ada upaya, ada action, dan kemudian ada perubahan, dan ada metodologi. Nah, saya rasa bisa juga itu kalau misalnya dikemas ya, dan kemudian dipublish ya. Insya Allah itu akan mendongkrak juga apa yang tadi disinggung tentang webometrik ya, tentang jangan sampai kita hanya sekedar produk tapi publikasi kita agak kurang. Itu harapannya untuk bisa mendongkrak ke sana, gitu ya. Terkait yang kedua adalah terkait dengan usulan riset-riset, apakah itu tesis, skripsi, ya dimasukkan ke dalam bisa di-download ya secara online. Ya saya setuju. Tapi alangkah baiknya untuk bisa menghindari plagiasi itu menggunakan format tertentu, apakah itu JPG atau apa, jangan PDF ya, karena walaupun PDF terkunci juga bisa di sadur, bisa dicontek gitu ya. Untuk menghindari itu, atau mungkin di fast forward pada bagian temuan ya, biasanya bab 4 atau bab 5. Hanya itu aja, terima kasih ya. Terima kasih kepada Pak Asep Kurniawan. Ada beberapa usulan yang memang diusulkan untuk pertama tentang kreativitas dan produktivitas dosen, kemudian bagaimana kalau KKN yang dulu itu bisa dimuat di jurnal dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pertanyaan ini karena yang tadi Ibu Hartati kan, mungkin Pak Is dulu Pak, Ibu Hartati, Pak ini ke Pak Ketua LP2M, monggo ada yang 3. Yang pertama Bu Hartati tentang semuanya cor sama dulu ya Pak, semua aja. Pertama buat tadi tentang KKN, jadi kenapa tidak hasilnya seperti apa. Kemudian dari Pak Didin karena ada ucapan selamat dan lain sebagainya tentang bahwa KKN yang kita buat ini kan aplikasi yang kita buat ini kan intinya kan ada produk, ada accessibility, integrasi dan juga publikasi gitu kan. Dan kita ingin menuju kepada world class itu kan, world class university. Dan ini ada 2, bagaimana kebijakan pimpinan, kemudian juga tadi memang ada yang menyangkut dengan ketua LPM tentang BKD kalau diintegrasikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian dari Pak Asep, Pak Ketua ini tentang kreativitas dan produktivitas dosen, bahwa memang tadi di PRT itu ada semacam penghargaan dan mendorong dosen untuk lebih produktif dan lebih kreatif dalam menulis atau meneliti serta mengabdi di dalam di IAIN ini. Dan kemudian bagaimana kalau tesis dan lain sebagainya itu kan bisa dimuat dimasukin ke data. Dan yang terakhir, hindari ini Pak Asep itu lebih kepada bagaimana untuk menghindari supaya tidak bisa diambil sama orang gitu kan. Maka ada hal-hal tertentu yang harus disembunyikan, yang tidak bisa terutama dengan temuan hasil penelitian itu. Monggo kepada Ketua LP2M, saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih. Semuanya telah partisipasi dan khususnya yang memberi saran di chat maupun pertanyaan langsung. Pak Dr. Didin, Pak Asep Kurniawan, Bu Dr. Hartati semua, bahwa cita-cita IAIN 1 data ini harus segera diwujudkan dan tentu perlu mahakarya dari orang-orang yang memiliki kapasitas dalam teknologi, khususnya PT IPD, LPM, LP2M, dan tentu support datanya adalah dari semua prodi, lembaga, dan UPT. Nah, karena itu yang sering kami hadapi seperti ada permintaan data penelitian, ada untuk akreditasi pasca misalkan Kang Didin ya, akreditasi minta misalkan. Nah itu tidak mudah walaupun LP2M karena data di kita juga masih terbatas. Nah misalkan siapa dosen-dosen PAI yang punya penelitian dan sudah doktor dan ada datanya, nah ini luar biasa. Ini
karena ada kasus lalu mengingatkan kita seperti rencana akreditasi di Pasca dan di beberapa prodi. Nah ini rumah besarnya itu harusnya semuanya terhimpun di LP2M khusus untuk data penelitian, pengabdian, dan mungkin publikasi ilmiah. Karena itu saya tadi memohon untuk dalam proses ke sana, Menara Perti nanti terus mewacanakan dan melaksanakan wacana-wacana terkait integrasi, kemudian terkait produk-produk, kemudian terkait hasil-hasil penelitian yang maaf, sekarang mungkin hasil penelitian 2018, 2019 masih teronggok file yang sudah dicetak, tapi belum disegarkan dalam sebuah wacana, pemikiran, diskusi-diskusi. Nah nanti di Menara Perti ini bisa terus semuanya tampil. Saya nagih nih. Semuanya tampil dan itu akan menggairahkan juga atmosfer akademik kita. Nah, jadi satu terkait data, mari kita cicil bersama. Kalau punya data-data penelitian, pengabdian atau publikasi ilmiah, supaya base datanya itu ada di kami, ya kami setidaknya diberi tembusan tadi sekali lagi soft file-nya dan kemudian juga atau link-nya dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari Bu Hartati terkait hasil KKN, betul, saya sepakat dan memang ini di Brebes baru 2 kali ya Bu Tati, di Brebes baru 2 kali. 2 tahun. Tahun ketiga ini ya unpredictable, kita ya diuji COVID. Nah, sebenarnya apresiasi dari Brebes itu sudah ada ya. Untuk penguatan hasil KKN ini bagus, memang tidak bisa oleh LP2M sepihak. Tetapi ada inovasi dan panggilan pribadi juga dari para DPL dan mahasiswa. Saya melihat short film yang di-upload oleh para mahasiswa, itu sebenarnya sebagai media populer kalau di PAR, partisipasi riset itu sudah mulai banyak yang bagus ya. Artinya proses pelaksanaan pengabdian melalui KKN di mahasiswa, itu yang kreatif sudah dibuat film pendek dan itu sudah dipublish, itu relatif agak kelihatan bagaimana before and after-nya. Nah ini tentu tadi usulan Pak Badar sekaligus bahwa tagihan nanti kepada peserta salah satunya adalah film pendek atau video komen atau video ya dari hasil pengabdian di masyarakat. Jadi intinya usulan itu insya Allah, tapi sekali lagi untuk menemukan tingkat keunggulan dan sebagainya yang kita harapkan, itu tidak bisa pada unsur mahasiswa saja, penyelenggara saja, tapi juga ada dorongan bapak-bapak yang di ujung lapangan, terutama kreativitas. Jadi kreativitas di KKN itu banyak faktor, selain oleh mahasiswa, motivasi tertinggi juga bisa didorong oleh dosen pembimbing lapangan, dan hasil dosen memberikan pembimbingan itu dalam tema tertentu, dalam kekhususan waktu tertentu, itu bisa diklaim menjadi sebuah pengabdian dosen. Kalau membimbing KKN sekedar tanda tangan lalu mengontrol mahasiswa, itu proses akademik dihargai, tidak menjadi pengabdian. Tapi ketika sarana KKN di lapangan dijadikan sebagai laboratorium bersama, termasuk oleh dosen dalam mengaplikasikan sebuah karya inovasi di masyarakat dalam tema tertentu, waktu tertentu, itu bisa menjadi pengabdian dosen sebagai, jadi dari karya KKN bisa memperoleh produk banyak hal. Pengabdian dosen bisa menjadi penelitian mahasiswa tergantung kepada tema yang diambil. Dan yang terakhir usulan Pak Asep, Dr. Asep, juga insya Allah ya, award itu memang harus diciptakan ya, dan award itu tidak harus dalam bentuk materi atau uang. Nah untuk uang ya tentu kalau dianggarkan bisa. Namun di luar itu yang terpenting adalah ada kemauan tinggi dari lembaga ini, dari kampus kita, bahwa proses-proses inovasi dan karya baik yang dilakukan oleh 360-an dosen YIN itu punya disparitas yang luar biasa. Seperti ya Pak Asep sendiri, itu beberapa teman yang sudah tembus ke jurnal Scopus, itu kan masih sangat elitis ya. Dan yang lain hanya berbicara dalam hatinya, saya ingin seperti mereka. Nah, merekanya itu adalah teman-teman bapak-bapak yang sudah unggul, bagaimana bisa sharing juga kepada dosen-dosen
yang lain. Nah, Menara Perti lagi-lagi bisa menjadi mediatornya, sarananya. Baik, itu saja. Semuanya masukan yang konstruktif. Menara Perti akan menjadi sebuah sarana kontribusi bersama, koordinasi dan sekaligus nanti apresiasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Barangkali mau ditambahkan Pak Sekretaris, silahkan. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Hadiani MAG yang telah memberikan. Mungkin Bapak-Bapak ada yang kurang puas dan yang sebagainya. Tetapi saya hanya mengingatkan saja, kebetulan ini kalau untuk pengabdian ini buat dosen-dosen yang punya tulisan. Dan kalau memang hasil KKN itu layak pengabdiannya untuk diteruskan, kita sekarang sudah ada yang disebut dengan Abdimas, pengabdian kepada Abdimas sejati. Bahkan sekarang kita ingin terbit lagi ini 20 volume. Sekarang jadi dosen dari kita masih kurang, terus terang saja. Oleh karena itu, maka kalau teman-teman ini para dosen yang lain siapapun yang mempunyai pengabdian, maka tulisannya ini dimuat sekarang ada Abdimas. Dan insya Allah sudah ISBN ya Pak, Dimas Sejati gitu Pak. Dan juga untuk gender itu ada Equalita, barangkali teman-teman udah terbit dua volume untuk Abdimas, sekarang mau volume ketiga, udah terbit lagi volume ketiga tentang Abdimas. Jadi dosen-dosen yang pengabdiannya memang bagus di lapangan dan itu layak untuk diterbitkan, nanti akan disortir dulu, dilihat oleh redaktur dan bagaimana apakah layak atau tidak. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih karena waktunya terbatas ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Bapak-bapak Ibu dosen yang telah mengikuti acara Zoom meeting ini dalam peluncuran launching Menara Perti dan juga Akmal Sejati. Dan saya mengharapkan besok kepada seluruh DPL gitu kan, karena akan ada semacam pembekalan untuk KKN DR ini, diharapkan untuk on time di hari Kamis di hari Jumat ya, Jumat sekitar jam 14 ya sampai jam 1 ya, jam 14 lah sampai jam 4 lah. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan IAIN di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mahmud Nuryadin MAG sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat yang telah memimpin forum tanya jawab ini, dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materinya, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor terutama yang telah hadir dan meresmikan peluncuran Akmal Sejati dan Menara Perti. Dan terutama terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen semuanya yang telah mengikuti acara ini hingga tuntas. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Di situ nanti adalah link sertifikat, karena nanti Bapak Ibu akan langsung menerima sertifikat di email masing-masing. Ya. Caranya gimana ya? Berikutnya juga jangan lupa diikuti ya Bapak Ibu. Untuk materi kami share di LP2M, grup LP2M, grup WA. Ya, itu saja barangkali kami atas nama panitia dan pembawa acara undur diri dan mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara lagi besok, khususnya atau yang paling tidak wajib bagi dosen pembimbing lapangan, tapi bagi yang belum mendaftar pun kami persilahkan untuk bisa mengikuti acara besok. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Isina kumaha cenah? Daftarnya kumaha euy? Kita tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jawab dulu, Bu. Halo. Ya gimana Pak? Kita jawab heula cara ngisina cenah, cara ngisi daftar isi. Carana kumaha? Oh, daftar isi. Oke, buka di chat.
Mangga, daftar isi daftar hadir ya. Di chat. Di bawah itu ada chat, kemudian ada Google Form. Awas bukan chat untuk nembok ya. Di chat. Sebentar. Kirim lagi nih dah. Ya, itu sudah dikirim Pak. Mangga silahkan diklik saja mau di HP ataupun di laptop bisa langsung muncul nanti asal sudah punya akun Google nanti dia masuk ke akun Google kita. Mangga silahkan diisi nanti kalau sudah diisi beberapa menit akan masuk ke email masing-masing. Dimohon untuk tidak tidak menulis dengan salah. Mudah-mudahan benar gitu ya menulis data emailnya supaya nanti bisa langsung masuk ke email masing-masing. Ya. Ada lagi barangkali? Ya. Cukup. Baik. Udah ya. Ya baik, itu saja ya karena sudah azan juga nanti suara azan di sebelah atau barangkali kangen dengan suara azan kampus. Kami persilahkan. Ini absen yang di chat tidak jangan mengisi nama di chat mungkin ya langsung saja di Google Form yang kami share supaya nanti langsung Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya hari ini. Siap. Ya, Kang Tommy, makan siang di rumah masing-masing ya. Udah duhur, kita rehat. Makan siang di rumah masing-masing. Mangga Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir boleh leave. Ya, atau kalaupun keluar dari sini yang penting linknya sudah disiapkan boleh ya mangga silakan. Mana Pak? Google Form. Ya. Yang mana? Ya. Google Form berarti. Udah chat sama udah nih. Ya, pengisian link sertifikat atau Google Form ini kami buka sampai 12.15. Oke, bisa lagi nih. Mana sih? Bonus dari saya. Ya bukan dapur enggak ada kemana. Oh ini yang dari. Ini butuh iya atau muncul. Oh, maksudnya kalau email Bapak. Mantap. Dari saya mau masuk YouTube ya. Belum, soalnya kayaknya Kadang mending sendiri dari antara omongan itu belum naik. Ini Pak Haji. Handap. Setelahnya bilangnya sudah saja ya. Sumber apa pun. Tadi kan itu saya kan itu sebagai peserta kan. Ulang lagi. Buat absen aja udah. Classroom ya. Oh di sini ya. Nah, jadi sebagai peserta itu butuh bukan langsung butuh juga sebagai peserta. Namakan. Gimana, Bi? Sampai mana? Masih sama. Masih. Mau tewek. Isi nama. Ini klik. Terus. Tol Ciperna. Tol Ciperna. Baru ini. Apa namanya?